Oke, what's up Sobat Gosmed Duit. Hari ini saya akan nyeritain salah satu kisah yang lumayan terkenal di salah satu komplek di Tangerang Kota. Kalau kalian tahu, kompleknya tidak jauh dari Cipondoh Makmur, dan ini adalah salah satu kisah yang lumayan terkenal di sana. Sekitar mungkin 4-5 tahun lalu kejadiannya, tapi sampai hari ini kisah ini cukup menggemparkan ya. Jadi maksudnya sampai hari ini juga kasusnya masih sering dibicarakan di antara tetangga. Oke, so kisahnya begini. Pada saat itu ada seorang ibu-ibu paruh baya sekitar umur 40-50-an tahun yang bekerja sebagai salah satu sales perumahan di sekitar Tangerang. Ibu itu kebetulan badannya lumayan gemuk dan dia punya 4-5 handphone yang isinya rumah-rumah yang akan dia jual, istilahnya dia calo lepas gitu. Dan saat itu di komplek ini memang lagi marak penjamretan ya. Jadi orang-orang sana tuh memang aware banget ketika ngeluarin HP di motor, biasanya itu mereka kan hati-hati karena marak banget, bener-bener bisa dijamret dan hilang. Nah, ibu ini, tante ini, mungkin karena HP-nya berdering terus dan pekerjaan dia memang dari situ, jadi akhirnya ketika HP-nya berdering, dia angkat, dan saat itu juga ada orang yang jamret. Ketika dia jamret, kalau kita kan ketika dijamret, kita pasti akan lepasin gitu aja ya, tapi ibu ini enggak, karena dia pikir itu adalah pekerjaannya. Nah, hubungannya dengan kontrakan apa sih? Kita saksikan sampai akhir gimana dendam seorang ibu yang mencari nafkah untuk anak-anaknya bisa merembet jauh sehingga sebuah kontrakan tidak bisa lagi dipakai untuk sebuah kontrakan. Nih, setelah HP-nya dijamret dan dia kejar, tahu apa yang terjadi? Ada tikungan seperti di sini tembok, lalu di kanan dan kiri ini belokan. Jadi ibu itu ngejar si pelaku lurus terus dan si pelaku ini belok, tapi si ibu ini gagal ngerem sehingga ibu ini ketika ngejar dia ketabrak tembok dan jatuh ke selokan di dekat tembok. Itu benar-benar dia benar-benar terdengar ke warung sebelahnya dan ke rumah-rumah sebelahnya, itu bunyinya itu kenceng banget, katanya seperti bunyi bom mau meledak. Setelah itu, si penjamretnya dengan tenang meninggalkan lokasi, bawa HP yang dia jamret, dan dia bilang ke orang-orang yang menuju ke lokasi, dia bilang, ada orang kecelakaan tuh, dia pergi begitu aja. Dan apa yang terjadi dengan si ibu? Si ibu sama sekali tidak berdarah, tapi dia kesadarannya sudah menipis, jadi dia kayak duduk aja di selokan, dan dia tuh kayak udah pusing banget, dia udah puyeng banget. Terus dia udah nggak bisa berdiri, tapi nggak kayak nggak kenapa-napa gitu, kayak kan kita nggak bayangin dia pasti berbaluran darah dong, ternyata enggak. Dan karena hal kayak gitu maksudnya nggak kelihatan serem, anak-anaknya juga nggak panik dong, jadi mereka kayak mikirnya paling cuman kejedot doang, padahal bunyinya kenceng banget. Dan akhirnya memang dibawa ke rumah sakit. Tapi yang mengejutkannya, setelah dibawa ke rumah sakit, ibu itu muntah-muntah dan pendarahan dalam. Bahkan sebenarnya di rumah sakit pun dia masih cerita, dia masih sempat ngomong kalau dia itu remnya blong, jadi dia nggak bisa ngerem. Terus nggak lama setelah itu, setelah dia muntahnya berwarna hijau, dan katanya setelah di X-ray itu di tengkorak kepalanya tuh sudah banyak banget darah berceceran tapi nggak keluar, dia meninggal. Itu bahkan videonya sempat viral banget, yang kayak ketika si ibu lagi habis nabrak, terus dia kelihatan banget dia shock, terus dia kesadarannya udah buyar. Itu ada videonya, itu mengerikan banget. Terus setelah itu dia meninggal. Jadi ternyata yang namanya tabrakan tanpa mengeluarkan darah itu bukannya aman, tapi ternyata makin parah. Dan disinilah dimulai teror di kontrakannya. Kontrakan ini kebetulan adalah sebuah kontrakan petak yang memang disiapkan oleh si ibu untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi
biaya dari kontrakan ini dipakai untuk menghidupi anak-anaknya. Begitupun dengan usaha dia dalam makelarin rumah. Nah, setiap malam setelah kejadian itu, kata orang-orang yang menyewa di kontrakannya, ada sosok ibu-ibu gendut dari jarak jauh. Awalnya cuma terlihat siluet doang. Di tengah malam hujan dia berdiri situ, berdiri diem aja. Bahkan ketika ada tukang sekoteng yang lewat ditanya, "Bu, lagi apa?" Nggak disautin. Terus lama-lama dia baru mulai nyadar, wah ini kayaknya nggak bener nih. Terus pergi. Hari berikutnya bayangan itu makin deket. Hari berikutnya makin deket lagi, sampai hari dimana bayangan itu ngetokin pintu satu-satu orang. Semua orang yang diketok itu nggak ada yang berani keluar. Setelah dia berhenti ngetok, biasanya akan muncul suara-suara seperti suara tangisan ibu-ibu. Dia nangis dan dia bilang kalau dia pengen supaya dia bisa hidup kembali untuk ngebalasin dendam dia sama si penjamret tersebut. Gak ada berapa lama, gak sampai 1 minggu setelah bayangan itu ngetok pintu, bayangan itu hilang dan bener-bener gak pernah muncul di kontrakan tersebut lagi. Tapi dengar ternyata sang penjamret tuh nyerahin diri ke polsek terdekat karena setiap malam dia diteror minta dibalikin handphonenya, tapi sayangnya handphonenya tuh sudah dijual ke penadah. Dan sialnya, karena nggak bisa balikin handphone tersebut, si penjamret itu, temannya si penjamret yang ngejualin handphone itu ke penadah sudah bunuh diri. Karena katanya setiap malam merasa dicari sama ibu tersebut dan ditanyain handphonenya mana. Sementara si temannya yang tugasnya ngejamret ini menyerahkan diri ke kantor polisi, dan katanya ketika dia ditangkap di kantor polisi dan dia dijebloskan ke penjara, di penjara pun dia mengalami gangguan-gangguan yang tidak wajar. Jadi katanya pada akhirnya juga orang yang si penjamret yang dimasukin ke dalam penjara ini pada akhirnya juga menderita gangguan jiwa karena dia katanya benar-benar nggak kuat lagi nahan gangguan dari si ibu-ibu tersebut. Dan orang-orang yang tinggal di kontrakan yang menjadi milik si ibu tersebut sama sekali tidak kuat tinggal di dalam kontrakan tersebut karena meskipun katanya si ibu udah nggak pernah gangguin lagi tentang bayangan-bayangan yang ngetuk pintu dan segala macam, tapi katanya mereka tidak bisa tidur karena selalu dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah karena ketika si ibu lagi kesusahan, mereka tidak ada di tempat dan mereka nggak bisa menawarkan bantuan. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ini bukan kisah horor tapi psychological sih sebenarnya masih bisa dibilang demikian ya. Tapi dari sini yang kita pelajari ternyata dunia gaib dan dunia nyata itu memang istilahnya berdampingan, dan lu mau lari kemanapun yang namanya ketika lu berbuat jahat itu pasti akan dapat balasannya. Itu aja guys. Kalau ada yang pernah dengar tentang kisah ini dan rumah kalian di sekitar Tangerang Kota, mungkin kalian bisa ikutan komen. Terus nanti kita akan bahas bareng di kolom komentar. So see you on the next episode.